Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di pagi hari ini di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama saat ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku di dalam Tuhan, mata adalah salah satu indera yang punya fungsi sangat penting. Tanpa mata, kita tidak akan bisa melihat apapun. Keragaman, keindahan, warna-warni dunia, segala ciptaan Tuhan yang semuanya merupakan karya seni tak tertandingi akan luput dari penglihatan kita tanpa adanya sepasang mata. Mata pun merupakan salah satu objek keindahan tersendiri yang sering kita kagumi. Tidakkah Bapak Ibu Saudara pernah terpesona melihat mata yang indah milik seseorang? Kontak lens dengan warna-warna menarik pun tersedia di mana-mana untuk mempercantik mata. Tidak hanya pada bola mata saja, tetapi wanita pun suka memoles area sekitar mata mereka dengan berbagai warna, baik pada kelopak, bulu mata, dan alis. Agar tidak silau, orang pun melindungi matanya dengan kacamata hitam. Kalau Anda bekerja sebagai pengelas, Anda pun harus melindungi mata Anda dari percikan api las dalam bekerja. Ini semua menggambarkan betapa berharga dan pentingnya mata bagi setiap kita. Saudara-saudaraku, lewat bagian firman Tuhan ini, mari kita dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesan Tuhan bagi kita yang pertama adalah kita sebagai biji mata Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, jika mata itu penting bagi Tuhan, betapa indahnya ketika Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya. Dia akan senantiasa melindungi dan mengawasi kita seperti menjaga biji matanya sendiri. Berapa kali firman Tuhan berbicara akan hal ini? Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini bunyi nyanyian Musa yang ternyata cukup penting, karena kelak pada kitab Wahyu nyanyian ini kembali disebutkan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Pada akhir zaman nanti mereka yang menang atas binatang dan patung dan orang-orang yang ditandai dengan angka atau bilangan akan menyanyikan kembali nyanyian Musa bersama-sama dengan nyanyian anak domba diiringi kecapi Allah. Bukankah itu luar biasa? Artinya pernyataan kita sebagai biji mata Tuhan akan terus ada hingga akhir zaman. Betapa luar biasanya Tuhan menganggap kita, sehingga kita dianggap sebagai biji matanya. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah Tuhan menganggap kita penting. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, betapa indahnya mengetahui bahwa kita
yang tidak ada apa-apanya dan yang selalu berbuat dosa setiap hari, ternyata begitu penting di mata Tuhan, sehingga kita disebut sebagai biji matanya. Adakah orang yang akan dengan sengaja merusak matanya sendiri? Tentu tidak. Jika kita merusak mata kita sendiri, sama artinya dengan merusak diri kita sendiri. Tidak ada bagian tubuh kita yang tidak berguna. Tuhan telah melengkapi kita secara luar biasa, termasuk di dalamnya mata, salah satu organ tubuh yang sangat penting agar kita dapat melihat. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, semua keindahan alam beserta keragamannya, jutaan budaya yang berbeda-beda, warna-warninya dunia, kita melihat kebesaran Tuhan lewat ciptaan-ciptaannya yang luar biasa. Semuanya itu bisa kita nikmati lewat mata. Kita membaca betapa Daud menyadari betul keindahan ciptaan Tuhan yang menunjukkan kebesarannya dalam Mazmur 104. Lihatlah salah satu petikan dari perikop itu, betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan sekaliannya. Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Ayat 24. Mata merupakan salah satu organ terpenting yang memampukan kita menikmati itu semua. Tanpa mata akan sulit bagi kita untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan. Maka jika Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya, tentulah itu sebuah pernyataan penting dari Tuhan akan betapa pentingnya kita bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun Bapak Ibu Saudara, kita layak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita yang hina, kita yang penuh celah dan dosa, tetapi Tuhan menganggap kita begitu penting, sehingga kita digambarkan sebagai biji mata Allah sendiri yang akan dilindungi, yang akan dijaga dan dianggap berharga di dalam kehidupan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah minder dengan keadaan kita. Siapapun kita, ingatlah kita itu penting di mata Tuhan. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika kita membaca pada saat Daud dikejar-kejar musuh, Daud pun mengaitkannya dengan biji mata ini dalam menantikan perlindungan Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mazmur 17 ayat 9. Lalu mari kita lihat bagaimana bunyi firman Tuhan yang memberikan jaminan pemeliharaan atas hidup kita. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah ayat tersebut. Barang siapa menjamah kita anak-anak Tuhan, itu sama artinya dengan menjamah biji matanya Tuhan. Bagi mereka ini demikian kata Tuhan, sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Saudaraku, sebuah jaminan perlindungan luar biasa sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita, dengan menyatakan bahwa kita itu begitu penting seperti biji matanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus Kristus, jika Tuhan sudah menjanjikan sebuah jaminan pemeliharaan yang sama pentingnya seperti melindungi biji matanya sendiri, maka itu artinya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu takut dalam menatap hari depan. Meskipun itu semua belum bisa kita lihat, meski mungkin hari ini kita masih berhadapan dengan ketidakpastian, kita masih bergumul dalam himpitan persoalan dan pergumulan, jangan khawatir, karena biar
problema kehidupan masih terus mendera kita, Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa kita merupakan biji matanya sampai kapanpun. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Dia akan senantiasa bersama dengan Bapak Ibu Saudara, mengawasi, melindungi, bahkan memelihara kita dengan pemeliharaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, segala kelimpahan yang dimiliki Tuhan itu juga akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, karena Tuhan menganggap kita penting dan berharga seperti biji matanya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, di pagi hari yang indah ini, firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Mari kita meresponnya dengan penuh sukacita. Kita terima dengan hati kita. Kita layak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena siapakah kita sebenarnya di mata Tuhan? Kita adalah orang yang penuh dengan cacat celah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang punya kelemahan di dalam relasi kita kepada Tuhan. Tetapi luar biasanya Tuhan menganggap kita penting dan berharga. Kita dianggap seperti biji matanya sendiri. Tuhan siap menjaga, melindungi, mengawasi kita, bahkan memelihara kita dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, jangan ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Jangan ada lagi keraguan dalam hidup kita untuk mengikut Tuhan. Karena janji Tuhan luar biasa boleh kita dengar di pagi hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita isi kehidupan kita sepanjang hari ini dengan puji-pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Melakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Dan mari kita permuliakan Tuhan melalui hidup kita hari ini, baik melalui perkataan, melalui tingkah laku kita, melalui seluruh aspek hidup kita di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja. Ingatlah bahwa engkau berharga di mata Tuhan, engkau penting di mata Tuhan, karena engkau adalah biji mata Tuhan sendiri. Salam.